Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa setiap kali ada berita rudal terbang di langit Timur Tengah, harga-harga di pasar tradisional kita besoknya ikutan panas? Padahal, jarak Teheran ke Jakarta itu sejauh 7.000 km lebih. Kita nggak kenal ledakannya. Tapi kenapa ekonomi kita yang kerasa pecah ban? Bayangkan dunia ini kayak satu rumah besar dengan satu dapur utama. Kalau kompor di dapur itu meledak, bukan cuma koki yang panik, tapi semua orang di kamar-kamar lain bakal kelaparan karena nggak ada yang masak. Nah, Iran dan Israel ini ibarat dua orang yang lagi berantem tepat di depan pintu dapur dunia tersebut. Di video kali ini, kita nggak cuma bahas siapa yang punya drone paling canggih, tapi kita akan bedah jalur urat nadi dunia yang kalau diputus sebentar saja bisa bikin motor kalian mogok dan harga cabai naik ugal-ugalan. Kita bahas tuntas kenapa perang Iran dan Israel adalah masalah personal buat dompet kalian. Oke, perumpamaan pertama. Selat Hormuz. Jalur ini ibarat keran air tunggal buat seluruh kompleks perumahan dunia. Kalau keran ini diputar sedikit saja, tetangga di ujung gang pun gak bakal mandi. Secara fakta, 21 juta barel minyak lewat sini setiap hari, itu setara sama 21% konsumsi minyak bumi global. Iran punya posisi geografis yang sangat strategis buat megang keran ini. Masalahnya, Israel adalah musuh bebuyutan Iran. Kalau Israel nyerang fasilitas nuklir atau kilang minyak Iran, apa yang dilakukan Iran? Mereka nggak perlu kirim pasukan ke Tel Aviv. Mereka cukup parkir beberapa kapal perang atau sebar ranjau di Selat Hormuz. Begitu jalur ini terhambat, harga minyak mentah dunia yang tadinya tenang di angka $80 per barel bisa langsung lompat ke 100 atau bahkan $120. Kenapa? Karena pasar takut dan di dunia ekonomi, ketakutan itu harganya mahal. Nah, ini bagian pahitnya buat kita di Indonesia. Dulu, tahun 70-an atau 80-an, kita itu raja minyak, kita anggota OPEC, produksi kita melimpah. Tapi sekarang, kita adalah net importer. Artinya, kita lebih banyak beli minyak dari luar negeri, daripada hasilin sendiri. Jadi, bayangkan Indonesia itu kayak warung makan yang gak punya sawah sendiri, kita harus beli beras dari pasar global. Kalau harga beras dunia naik karena pasar terbakar, mau nggak mau modal kita buat jualan juga naik. Pemerintah kita setiap tahun bikin anggaran dengan asumsi harga minyak tertentu. Misalnya $82 per barel. Kalau harga aslinya naik jadi $100 karena perang, maka ada selisih $18 yang harus ditutup. Pilihannya cuma dua. Pemerintah yang bayarin lewat subsidi, atau kalian yang bayarin lewat kenaikan harga di SPBU. Mungkin ada yang bilang, saya kan pakai motor listrik, atau saya nggak punya kendaraan. Aman dong. Tunggu dulu, ini perumpamaan keduanya. Efek kipas angin. Harga BBM itu ibarat debu di depan kipas angin yang nyala. Begitu debunya terbang, dia bakal nempel kemana-mana. Truk yang angkut beras dari desa ke kota butuh solar. Kapal yang angkut pupuk butuh bahan bakar. Pesawat yang bawa paket belanjaan online, kalian butuh aftur. Begitu biaya transportasi naik karena harga minyak dunia melambung. Semua harga barang yang dibawa truk, kapal dan pesawat itu otomatis ikut naik. Inilah yang namanya inflasi. Jadi, rudal di Timur Tengah itu efeknya nggak cuma bikin gedung hancur di sana, tapi pelan-pelan merampok daya beli kalian di sini. Uang 50.000 yang tadinya bisa buat makan seharian, tiba-tiba cuma cukup buat sekali makan karena efek domino ini. Lalu, seseram itukah masa depan kita? Nggak selalu. Dunia internasional nggak tinggal diam. China, sebagai pembeli minyak terbesar Iran, pasti bakal nekan Iran buat jangan nutup Selat Hormuz. Karena itu bakal ngerusak ekonomi Cina juga. Amerika juga nggak mau harga bensin di negaranya naik menjelang pemilu atau kepentingan politik lainnya. Indonesia sendiri punya cadangan devisa dan strategi subsidi yang cukup kuat. Tapi tetap saja ada batasnya. Pelajaran berharganya adalah, konflik ini menyadarkan kita kalau ketergantungan pada energi fosil itu sangat berisiko. Semakin lama kita nggak mandiri energi, atau nggak pindah ke energi terbarukan, kita akan selalu jadi sandera dari konflik orang lain di belahan bumi lain. Jadi, kesimpulannya, perang Iran dan Israel itu bukan cuma soal berita di TV, tapi soal ketahanan isi dompet kita masing-masing. Geopolitik itu nyata, dan dampaknya sangat personal. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah cukup siap menghadapi guncangan harga minyak kalau perang ini benar-benar meluas? Atau kalian punya ide? Gimana cara kita biar nggak terus dan terusan tergantung sama minyak Timur Tengah? Tulis di kolom komentar, saya pengen baca opini kalian. Jangan lupa klik subscribe
dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita bakal terus bedah isu-isu berat dengan cara yang ringan, biar kita semua makin paham dunia. Saya Fakta Rahasia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.